Saya ingin berangkat pertama dari kisah Kiai Tunggul Wulung. Sebetulnya sebelum Tunggul Wulung sudah ada Mbah Kulen yang di Ngoro. Tetapi Kiai Tunggul Wulung itu menarik. Terlahir sebagai cicit dari Gusti Kanjeng Pangeran Arya Mangkunegoro yang dikenal dengan Pangeran Sambernyowo. Masa mudanya bernama Raden Tondo Kusumo. Ketika dia menjadi pejabat di wilayah Kediri sebagai Demang, namanya dikenal dengan Demang Atmodirjo. Karena terlibat dengan perang Diponegoro, dia meloloskan diri dan menyamar sebagai seorang kiai namanya Kiai Ngabdullah yang tinggal di wilayah sekitar Jepara. Lalu dalam penyamarannya itu dia ketangkap Belanda. Lalu dalam perjalanan kapal dia dibuang ke Manado, lolos kembali dan menuju ke Gunung Kelut memakai nama Kiai Tunggul Wulung. Ini Kiai Tunggul Wulung itu nama mistik yang kemudian diambil dari penunggu Gunung Kelut menurut kisah dalam Babat Kediri. Langkahnya dicegat oleh pertapa wanita yang nantinya menjadi istrinya, yaitu Nyai Endang Sampurnawati, yang menguji ilmunya. Tuan tidak boleh naik ke gunung ini kecuali Tuan bisa mengartikan ilmu saya. Apa itu? Ini yang menarik. Wah, kemiri tiba saiki nanging iso dipanen dek wingi. Buah kemiri jatuhnya hari ini, tapi bisa dipanen kemarin. Siapakah dia? Lalu Kiai Tunggul Wulung tidak mau langsung menjawab. Dia menjawab dengan cangkriman atau teka-teki mistik yang sama. Ratu adil rawuh mertamu, tamu mbagekake sing ditamoni sebiting tanpa sangu. Raja adil datang bertamu, tamu menyilakan tuan rumah sepeser pun tanpa bekal. Ini sesungguhnya luar biasa. Keduanya langsung setuju, itu adalah Yesus Kristus. Apa artinya wah kemiri jatuh hari ini, tapi bisa dipanen kemarin? Itu praeksistensi Kristus. Yesus baru datang pada zaman kita, tapi sebagai firman, sebagai logos, itu sudah praeksisten sebelum kedatangannya ke muka bumi. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kemudian Kristus itu kenapa enggak dikenal? Karena dia datang dalam kepapaannya. Dia datang pada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Makanya diibaratkan dengan ratu adil. Ratu dalam bahasa Jawa itu raja, bukan perempuan. Kalau perempuan rani. Ratu adil, raja keadilan datang bertamu. Anehnya tamu itu yang menyilakan si tuan rumah. Sebab pemilik sesungguhnya itu bukan tuan rumah itu. Tuan rumahnya ya tamunya tadi. Dia datang pada milik kepunyaannya, tapi kepunyaannya tidak mengenal dia. Karena apa? Karena sebiting tanpa sangu. Karena dia datang dalam kepapaannya. Ini misteri tentang praeksistensi Yesus yang sudah diungkap dalam karya-karya orang Jawa sebelum dia ditaburi oleh benih Injil. Maka harus saya sampaikan, kenapa saya hanya memberi contoh Jawa, karena pertama, karena saya tidak ahli dalam hal-hal yang di luar Jawa, tetapi ada yang menarik di Jawa ini, misi itu tidak bisa hitam putih. Karena kita telah mewarisi berbagai macam nilai-nilai yang itu sudah inherent di budaya lokal kita. Maka segala pendekatan yang hitam putih biasanya tidak berhasil. Maka setelah dia mendapatkan petunjuk dari Tuhan, dia disuruh bertemu dengan seorang pendeta Belanda di Mojowarno, namanya adalah Domini Jelesma. Singkat kata, meskipun di situ masih panjang ceritanya, tetapi akhirnya dia dibaptis oleh Jelesma dan akhirnya menjadi seorang penginjil yang tadi disampaikan. Luar biasa dia bisa mengubah pada masanya itu ribuan orang dalam waktu yang singkat itu menjadi pengikut Kristus.